Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kedua di triwulan ini kita belajar tentang Ajarlah Kami Berdoa. Buku Mazmur adalah buku pujian dan buku doa, di mana di dalamnya adalah tulisan dari penulis-penulis dari buku Mazmur yang memiliki pengalaman, salah satunya ketika mereka mengalami kesusahan dalam hidup. Dan kemudian mereka mengekspresikan pujian mereka, doa mereka dalam sebuah tulisan, dan di mana ketika mereka menulis, mereka tidak menulis berdasarkan pemikiran mereka, tapi oleh karena ada ilham Roh Kudus, yang mana mereka menulis pengalaman mereka dalam bentuk pujian dan doa. Kita akan melihat bagaimana pengalaman dari pemazmur di masa yang lalu menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 4 bagian berdasarkan hari, di mana yang pertama Mazmur 44, kemudian Mazmur 22, Mazmur 13, dan Mazmur pasal 60. Dan ketika saya membacanya dari 4 pasal ini, maka saya mendapatkan hal yang baru, yaitu strukturnya hampir sama dalam penulisannya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama di Mazmur 44. Di ayat 1-9, itu berbicara tentang pujian dari pemazmur berhubungan dengan masa lalu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel di masa yang lalu, maka ada pujian di sana. Kemudian ayat 10-17 ini sebuah realita atau kenyataan, yaitu penderitaan yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Kemudian di ayat 18 sampai ayat 23, ada pernyataan tetap setia dari pemazmur meskipun ada realita penderitaan yang dihadapi. Kemudian ayat 24 sampai ayat 27 ini bentuk permohonan dari pemazmur supaya dibebaskan dari kenyataan hidup tentang penderitaan dan kesusahan. Nah, kemudian realita hidup penderitaan itu apa saja? Nah, saya tulis di sini, yaitu seakan-akan Tuhan membuang pemazmur, kemudian kena umpat dari orang-orang, kemudian dijarah, kemudian diserahkan kepada musuh, kemudian diejek oleh orang, merasa malu. Inilah penderitaan yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Kemudian kita lihat Mazmur pasal 22. Ayat 1-3 realita, kenyataan, penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Kemudian ayat 4-6 pujian, ini berhubungan dengan Tuhan di masa yang lalu bagi bangsa Israel. Kemudian ayat 7-9 ini berbicara lagi tentang realita penderitaan. Kemudian ayat 10-11 kembali pujian berhubungan dengan masa lalu. Kemudian ayat yang ke-12 ini berbicara tentang permohonan pemazmur untuk bebas dari penderitaan. Kemudian ayat 13-19 kembali realita, disebutkan di sana penderitaan. Kemudian ayat 20-22 permohonan supaya dibebaskan dari masalah. Kemudian ayat 23-32 kembali pujian. Nah, kemudian realita, kenyataan, penderitaan apa yang dialami oleh Mazmur berdasarkan Mazmur 22. Di sana seakan-akan Tuhan meninggalkan pemazmur. Kemudian seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya. Kemudian dihina oleh orang-orang. Kemudian merasa hatinya hancur. Inilah Mazmur pasal 22. Sekarang kita lihat Mazmur 13. Di ayat 1-3, ini berbicara tentang realita juga, yaitu penderitaan yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Kemudian ayat 4-5, ada permohonan supaya dibebaskan dari penderitaan itu. Ayat yang ke-6, pernyataan tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada masalah yang dihadapi. Apa penderitaan yang dialami berdasarkan Mazmur pasal 13? Di sana seakan-akan Tuhan bersembunyi dari pemazmur. Ada rasa khawatir, rasa takut dalam dirinya. Kemudian rasa sedih di hati. Ini Mazmur 13. Kemudian dalam Mazmur pasal yang ke-60, ayat 1-5 ada realita juga, kenyataan hidup, penderitaan. Kemudian ayat 6-7 ada permohonan supaya dibebaskan dari penderitaan itu. Apa penderitaan yang dialami berdasarkan Mazmur pasal 60? Seakan-akan Tuhan membuang pemazmur. Kemudian ada penderitaan yang gelap. Inilah 4 pasal yang kita dapat baca, strukturnya hampir mirip di sana. Ya, karena ada penderitaan, kemudian ada permohonan, ada pujian, ada ucapan syukur di sana. Nah, kalau kita melihat di sini, apa yang dialami oleh pemazmur di masa yang lalu itu sama dengan kita. Ketika berbicara tentang penderitaan-penderitaan yang dicatat dalam Mazmur 44, Mazmur 22, Mazmur 13, dan Mazmur 60, itu juga yang dialami di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya kitab Mazmur bagi kita. Sebuah kitab pujian, kitab doa yang masih relevan hingga pada saat ini. Kita membutuhkan kitab Mazmur di dalam hidup kita. Karena hidup kita pun juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh penulis Mazmur. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 105 ayat yang kelima,
Maka dikatakan di sana, ingatlah apa yang telah diperbuat Tuhan di masa yang lalu. Apa yang telah diperbuat Tuhan kepada pemazmur pada saat itu. Ketika Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Maka kitab Mazmur ini menjadi kekuatan bagi kita pada saat ini sebagai bentuk pujian dan doa kita kepada Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.